Peristiwa Inspirasi Video. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan media cetak saat ini bersama Panitia. Selamat datang Panitia. Baik. Pak, gimana sih kabarnya bisnis media cetak saat ini? Kabarnya kalau bisnis media cetak itu banyak orang udah paham bahwa era digital itu seperti halnya setiap zaman punya masa keemasan buat setiap bisnis apapun sama sebenarnya. Seperti halnya bisnis media cetak hari ini sudah mulai tergerus oleh zaman. Ya, sudah beberapa media besar sudah bunuh diri dari panggung media cetak. Ada beberapa yang masih bertahan karena itu masih dibutuhkan sampai hari ini. Itu membutuhkan sebuah pemikiran dan juga strategi luar biasa bagi para pelaku bisnis kita. Kira-kira begitu ceritanya. Ceritanya gimana sih Bapak kok bisa pilih media cetak? Bisnis media cetak gitu ya. Ya, seperti hanya bisnis apapun sebenarnya orang itu dikasih pilihan. Kalau bisnis kita mulai dengan kita rencanakan ada FS, possibility study, atau mungkin kajian itu kalau orang mulai bisnis dari tanpa sebuah punya gambaran. Tapi kalau orang sudah punya sebuah bidang kayak saya, itu waktu itu karena saya sudah menggeluti sebuah bidang dan bisnis yaitu media. Kebetulan saya adalah berlatar belakang seorang guru bintang. Jadi keseharian dunia media ini menjadi bagian dari kehidupan saya. Sehingga mulai dari hulu sampai hilir bisnis ini saya sudah memahaminya. Sehingga ini adalah sebuah bisnis yang bukan pilihan, tapi sebuah sesuatu yang ada yang harus saya bangun menjadi sebuah bisnis saya. Masa depan media cetak. Kalau saya ngomong secara jujur, media cetak itu udah nggak punya masa depan. Ibarat sebuah kurva itu, media cetak sudah mencapai masa keemasan di era 90-an. 90-an itu adalah puncak kejayaannya media cetak. Dan media visual kayak TV itu kalah waktu itu dengan media cetak. Powernya, kemampuan menghegemoni pembaca masyarakat itu luar biasa. Tapi sesuatu itu pasti ada trennya dan ada turunnya, turun. Sekarang memang media cetak itu pada titik mati. Sehingga cukup banyak pelaku bisnis media cetak yang sudah undur diri. Ya, sehingga sudah bermutasi atau memang undur diri secara penuh. Ya, memang tantangannya berat dari itu media cetak. Hanya orang-orang yang memiliki motivasi dan punya strategi khususnya yang bisa bertahan. Strateginya banyak strategi karena bisnis itu tidak ada komunikasi. Karena sebenarnya pada dasarnya media cetak itu masih bisa bertahan dan masih dibutuhkan juga oleh masyarakat. Di era digitalisasi hari ini, kemampuan jaringan internet itu juga masih ada beberapa yang tidak terjangkau oleh itu. Dan kedua, segmen masyarakat kita tidak semuanya itu bisa peka terhadap digital, sehingga masih ada informasi-informasi yang harus diberikan secara non digital. Ya. Jadi masih berupa paper itu masih dibutuhkan karena tidak semua masyarakat kita itu paham terhadap teknologi dan memiliki perangkat teknologi. Ya memang resikonya begitu. Kan ini kita katakan bahwa ini sudah titik nadir menjelang senja hari media cetak. Jadi sama kayak kehidupan manusia itu mulai dari bangun tidur itu masih pagi, masih penuh harapan, startup. Kemudian siang di puncaknya panas, di mana dia puncaknya bekerja. Kemudian tenaganya mulai melemah dan sore hari menjelang istirahat. Ya memang begitu. Karena ya itulah zaman yang nggak bisa ditahan. Segmennya itu terbatas. Terus gimana sih Pak tantangannya untuk bertahan
saya tadi sebenarnya komunikasi, bisnis komunikasi tadi, komunikasi bagaimana kita menawarkan pada para pihak yang menggunakan media cetak sebagai alat mereka berkomunikasi politik. Itu masih ada lah segmen itu, masih terbuka luas kayak para pemain politik gitu kan. Mereka juga bisa memahami bahwa segmen media sosial sekian persen, kemudian sekian persen, tapi analisa itu semuanya punya segmentasi penikmat TV, ya kan? Penikmat TV pun juga bergeser pada acara-acara sinetron India, Korea, dan macam-macamnya, sehingga mereka nggak bisa ngambil itu, ya. Tapi kita masih punya kelebihan. Kalau kita branding melalui cetak, kita bisa paksakan mereka percaya dengan kita branding melalui media ini. Misalnya kayak biasanya mereka itu kan memiliki pesanan untuk branding itu sekian, untuk bagikan gratis kan. Itu memang salah satu strategi jualan kita. Jadi kita tetap eksis di segmen ini. Ada segmen lapis-lapis tertentu yang memang dia tidak begitu peduli dengan dinamika sosial, ataupun digitalisasi yang sekarang berjalan itu. Orang karakternya beda-beda. Selain itu ada satu lagi, bahwa baca koran itu di sebagian orang itu akan menjadi gaya hidup. Ya, orang di mana-mana sambil baca koran itu harus style juga. Ada yang kurang kalau dia nggak baca koran tiap pagi sambil ngopi kan gitu. Itu adalah segmen-segmen yang itulah walaupun sedikit itu adalah celah-celah yang harus bisa kita gunakan. Selain pemerintahan, seperti yang saya katakan tadi adalah para politisi, juga ada beberapa produk yang membutuhkan sentuhan kepada lini yang tidak tersentuh oleh digitalisasi. Itu yang menjadi apa istilahnya peluang pasar kita. Itu termasuk sebagai tapi selain itu dulu ceritanya bisa bertahan sampai saat ini gitu. Ya, yang pertama jelas media cetak itu adalah media yang berbiaya besar, karena tahu sendiri dengan kenaikan harga energi pasti biaya cetak mahal, ya. Biaya distribusinya kan ini barang fisik, itu biaya distribusi yang mahal, ya kan. Selain waktu memprosesnya juga panjang, mulai dari proses editing, layout, kemudian cetak sampai ke cetak sampai distribusi, waktunya panjang sehingga kecepatan kita memang kalah. Itu yang menjadi tantangan kita. Tapi bagaimanapun kita harus bisa menyajikan informasi itu dengan cara dan sisi yang berbeda. Tapi rata-rata yang kita temuin kan di informasi digital itu media mengatakan semuanya seragam gitu. Nah ini ya tantangan kita memberikan informasi dari sisi yang berbeda yang tidak dimiliki oleh media digital, sehingga kita tetap dibutuhkan gitu. Dan lagi hal yang membuat media cetak masih sangat kuat legitimasinya adalah karena orang itu sekarang mulai ragu. Siapapun media yang mengeluarkan, orang masih ragu ini beneran atau tidak, karena pembanding mereka juga macam-macam kan, ada hoax dan macam-macam, dan mereka rata-rata lebih yakin kalau cetak yang mengeluarkan. Karena cetak itu sifatnya abadi, ya nggak bisa dihapus, begitu keluar udah itu, sehingga orang lebih yakin ada trust yang lebih kuat. Untuk trust masalah hoax dan tidak, cetak masih menjadi rujukan pada ini. Kalau itu sebenarnya ada suka dan duka tadi, ya, bahwa kita menjadi media legitimasi untuk membanding sebagai rujukan pembanding dengan media-media yang kita ada, walaupun sebagian sudah trust, legitimate. Cuman kan orang kan membuka itu kan scroll dia berselancar itu kan belum tentu nemu yang itu. Ada yang di atas itu
media mungkin dia meragukan, dia mencari pembanding. Kalau sebenarnya duganya dengan sukanya itu banyak banget. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa ini adalah senjata bagi media cetak, termasuk televisi, radio, rekan-rekan kita yang sekarang berbisnis televisi dan radio sama. Karena mereka harus bersiap-siap untuk berubah, atau bermutasi menjadi yang lebih berpulang untuk hidup. Nah, kalau mempertahankan itu jelas, karena kita sudah menyadari apa yang akan terjadi ke depan. Jadi misalnya media cetak ini sudah senja, sebentar lagi malam dan gelap, sebenarnya dengan kelihatan kan. Kita harus paham itu. Lagi-lagi kita katakan bahwa ya inilah jalan yang nggak akan bisa kita lakukan. Bisanya kita menyesuaikan. Mau nggak mau ukuran ini sebagai media cetak yang lahir sebagai media cetak sudah mulai bermetamorfosis. Kita sudah membuka itu anak-anak perusahaan seperti TV, koran.com, dan setelah kita akan launching juga sejahtera.co itu yang berbasis visual, digital, informasi itu, sehingga itu adalah alternatif kita atau antisipasi kita untuk mempertahankan eksistensi di bisnis media. Jadi nggak bisa kita jangan selamanya terlalu bermimpi di siang hari. Kita harus mengakui bahwa ini memang era senja, sebentar lagi malam. Berapa panjang antara senja ke malam kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita belum bisa. Terima kasih Pak Muda sudah Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, kita itu bahasan tentang media cetak bersama Pak Muda. Terima kasih untuk pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen apa yang mau dibahas.